Shalom. Shalom, puji Tuhan. Minggu-minggu ini kita sedang memperingati betapa besarnya kebangkitan yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, ya, bangkit dari mati, dan apa pesannya buat setiap kita di tempat ini. Sebelum kita masuk ke bacaan firman Tuhan hari ini dari Lukas 24, ya, kita mau mungkin kisah dari Lukas 24 ini sudah familiar di Bapak Ibu sekalian. Yaitu kisah di mana Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Nah, kalau kita bicara soal perjalanan ke Emmaus, itu perjalanan yang perjalanan yang sebenarnya membawa kekecewaan gitu ya. Karena dua murid ini mengharapkan Tuhan Yesus ini menjadi penebus gitu, bukan hanya penebus tapi membebaskan bangsa Israel dari Roma pada masa itu, tapi itu tidak terjadi gitu ya, sehingga mereka keluar meninggalkan Yerusalem berjalan ke Emmaus. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, kita juga ada dalam sebuah perjalanan seperti kedua murid ini, ya, perjalanan Emmaus. Nah, perjalanan Emmaus ini menunjukkan perjalanan di mana kita merasa kecewa. Mungkin kita mengharapkan sesuatu, tetapi yang kita harapkan itu tidak datang kepada kita seperti apa yang kita mau, sehingga kita ngerasa kecewa. Bapak Ibu, normal kalau kita merasa kecewa terus kemudian kita pasti menyalahkan situasi, mencari siapa yang bisa disalahkan. Lalu kadang itu kekecewaan juga menyakiti sehingga kita ini mau meninggalkan gitu ya, seperti dua murid ini itu meninggalkan Yerusalem. Ada banyak juga setiap dari kita atau mungkin teman-teman kita yang pada saat merasa kecewa mau meninggalkan juga gitu, meninggalkan komunitas, meninggalkan pelayanan gitu ya, meninggalkan gereja karena ada rasa sedih gitu ya. Itulah yang juga dialami oleh dua murid Tuhan Yesus ini. Jadi kalau kita lihat dua murid ini adalah dua murid yang juga kecewa gitu ya kepada apa yang diharapkan itu tidak terjadi gitu, sehingga mereka berjalan keluar. Jadi itu konteks ya dari pembacaan kita di Lukas 24. Hari ini kita mau sama-sama baca di Lukas 24 ayat 12 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama, terlalu kecil ya. Semoga bisa dibaca ya. Kalau enggak silakan lihat Alkitab masing-masing ya. Lukas 24 kita baca dari ayat 13 sampai ayat 21 ya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14 dan seterusnya. Ya, kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat 13 saya baca terlebih dahulu. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14 Bapak Ibu. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 Bapak Ibu. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Dan mereka telah, ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, jadi konteksnya dari perjalanan ini kalau kita lihat itu sedih gitu ya. Makanya tadi dikatakan mukanya muram. Jadi keluar dari perjalanan wajahnya muram, lagi ngobrol-ngobrol mengungkapkan kesedihannya, kekecewaannya. Wah, kita nggak jadi perang gitu ya.
Karena berharap dipimpin perang melawan Roma gitu. Kita nggak jadi perang, apa ini yang diharapkan padahal tanda dan mujizatnya berkuasa, pekerjaannya berkuasa, ternyata disalibkan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sendiri mungkin perjalanan Emmaus kita berbeda-beda gitu. Ada kekecewaan-kekecewaan yang kita juga rasakan dalam hidup ini dan kita mungkin juga sedang ngomel gitu ya. Ini apa yang katanya janji Tuhan tuh seperti ini, tapi kok tidak terjadi gitu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ya, apa yang sebenarnya Tuhan janjikan pada setiap kita. Dan bagaimana Tuhan mengubahkan perjalanan Emmaus untuk Kleopas dan temannya ini gitu ya. Nah, dari ayat ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, di ayat yang 15 tadi dikatakan Tuhan itu mereka sedang bercakap-cakap, lalu yang mendekati mereka siapa? Tuhan Yesus gitu ya. Nah, itu dari situ kita belajar yang pertama. Poin yang pertama dari bacaan ini adalah Tuhan itu berinisiatif menemui mereka, menampakkan diri. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang selalu mengambil inisiatif untuk mencari kita. Ya. Jadi makanya Daud tuh bilang mau lari kemana saya, Tuhan tetap temukan. Gitu. Mungkin Pastor Ishak gak nemu, tapi Tuhan temukan gitu ya. Mungkin kita wah diajain ini CG terus gak usah lah di blok aja nomornya. Mungkin gitu, tapi dalam hati ya Tuhan itu berinisiatif mencari kita. Pakai segala cara dan hati ini rasanya pengen kembali. Makanya Daud berkata saya mau lari kemana? Ke gunung, ke langit, kemana? Engkau menemukanku juga di sana. Itu Tuhan kita ya, luar biasa. Di ayat 15 dikatakan dua orang ini berjalan dalam kekecewaannya mereka. Dan Tuhan itu datang menampakkan diri. Ya, kalau dulu saya di sekolah tuh ingat. Waktu SMP ya diajarin agama adalah usaha manusia mencari Allah. Tetapi kekristenan adalah usaha Allah mencari manusia. Ya, semua orang dilahirkan dengan desire to worship something. Ya, selalu ingin menyembah sesuatu. Ya, itulah akhirnya manusia berusaha mencari apa yang lebih besar dari dirinya. Kelihatan pohon yang besar disembah. Kelihatan gunung yang besar disembah, matahari disembah. Karena ada desire untuk mencari Tuhan. Tapi gak bisa usaha manusia itu menemukan Tuhan. Karena manusia ini kan fana gitu ya. Jauh dari kemuliaan. Tapi kekristenan itu adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Supaya bisa menemukan kita. Itu loh istimewanya Tuhan kita. Jadi bukan kita yang mencari-cari Tuhan, tapi Tuhan yang turun dan mencari kita. Sama seperti dua murid ini. Tuhan itu bisa saja ya waktu bangkit dari kubur, mungkin langsung bikin mujizat yang besar, semua orang pada udah tahu bangkit gitu. Tapi yang Tuhan lakukan waktu setelah bangkit, dia pergi itu menampakkan dirinya itu secara personal. Ya, datang ke dua murid yang berjalan di Emmaus. Kemudian menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi personal. Kalau mau cepet ya, kalau saya sukanya itu yang cepet-cepet aja gitu. Kenapa nggak langsung bikin yang mujizat besar? Ketemu langsung banyak orang, langsung semua orang tahu kalau dia bangkit gitu. Tapi enggak, Tuhan tuh menunjukkan dirinya secara personal. Tuhan kita Tuhan yang personal. Dan menemui setiap kita dimanapun kita berada. Jadi hari-hari ini kalau kita dalam perjalanan kekecewaan, dalam perjalanan kita berusaha menjauhi Tuhan, Tuhan kita tuh begitu mengasihi kita ya, sehingga dia menampakkan dirinya, datang kepada setiap kita. Tuhan itu berinisiatif, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasihnya yang mendalam, menunjukkan hati yang ingin dekat dengan kita. Bapak Ibu kalau kita itu jadi bos ya, kalau ada yang salah, banyak pasti kok saya yang harus datang? Ya dia dong yang harus datang. Yang salah dong yang harusnya datang. Kan saya lebih tinggi pangkatnya. Berarti yang bawah dong yang harus datang. Tapi Tuhan kita tuh, makanya Tuhan yang melayani. Datang mencari kita. Itu sebuah kasih yang luar biasa.
Ya, mengasihi kita begitu mendalam, menunjukkan kerendahan hati yang melepaskan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang dipertahankan, tapi mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, supaya bisa menyelamatkan kita. Ya. Jadi Yohanes 15 ayat 16 juga katakan bukan Tuhan yang pilih kita, tapi Tuhanlah yang memilih, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih setiap kita, menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang berinisiatif. Menunjukkan bahwa Tuhan itu yang mengasihi setiap kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ya, kita ada di tempat ini, bisa kenal Tuhan, bisa bersekutu dengan firman-Nya, memiliki komunitas orang-orang percaya, ini karena Tuhan yang berinisiatif mengetok hati setiap kita. Ya, itu poin yang pertama. Makanya kok kita baca di situ, waktu Tuhan itu menampakkan diri, ya kita lanjutkan di ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Betul ya? Tuhan sudah menampakkan diri, saya juga penasaran ya, Tuhan menampakkan dirinya seperti apa ya, kok dua muridnya ini nggak mengenal. Dikatakan di situ ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah itu kalau dikatakan di dalam bahasa aslinya, kata menghalangi itu menggunakan kata ekratonto yang artinya ditahan atau dihalangi. Dan ayat 17 kalau kita lanjutkan pembacaannya, ayat slide berikutnya, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan selama kamu berjalan? Nah karena gak kenal, waktu Tuhan datang ini, kan nanya gitu, lagi ngobrol apa nih? Gitu. Menarik ya, Tuhan tuh bertanya bukan karena Tuhan tidak tahu. Kalau kita lihat cara kerja Tuhan, sudah Tuhan berinisiatif, cara kerja Tuhan itu selalu mengundang. Kenapa Tuhan tanya, kamu sedang bercakap apa? Karena Tuhan ingin masuk ke dalam percakapan mereka. Ya, jadi Tuhan kita makin lama kita makin baca firman Tuhan tuh makin kenal ya Tuhan kita ini seperti apa, naturnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Makanya firman Tuhan katakan aku mengetok, ya bukan mendobrak ya, mengetok. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga Tuhan tuh tanya kalian di mana? Bukan Tuhan nggak tahu, tapi bertanya itu memberikan undangan, gitu ya. Sama, Tuhan juga bertanya kepada Kleopas dan temannya bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin masuk ke dalam percakapan mereka. Jadi Tuhan mengambil inisiatif, mendekati, dan Tuhan itu mengundang. Tuhan itu mengundang untuk dirinya untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan tentu saja bagaimana respon kita itu menentukan. Kita mau nggak meresponi, gitu ya. Undangan Tuhan dalam hidup kita. Cara kerja Roh Kudus itu lembut. Cara kerja Tuhan itu mengundang. Gitu. Hari-hari ini juga banyak mungkin yang Tuhan itu undang dalam hidup kita, ingatkan dalam hidup kita. Tapi mungkin kita nggak sadar kalau itu undangan-undangan Tuhan. Ya, jadi juga sama di ayat 17 ini cara kerja Tuhan itu waktu menunjukkan diri pada Kleopas itu juga mengundang. Jadi karena Tuhan ini mengundang, maka kita perlu merespon. Ya, kita perlu merespon. Makanya Tuhan, bisa saja Tuhan itu membuat seluruh dunia percaya kepadanya. Bisa saja Tuhan itu membuat seluruh dunia melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tapi bukan itu mau Tuhan. Tuhan mau sebuah hubungan yang dari respon dari kita. Ya, bukan karena Tuhan yang memaksa, tetapi karena kita yang meresponi undangan dan panggilan Tuhan. Ya. Nah setelah kita lihat Tuhan masuk ke dalam pembicaraan mereka, kita lihat lagi ya. Dari situ kalau kita baca pembacaan ayatnya di ayat 19, kamu nggak tahu kah yang sedang dibicarakan orang hari-hari ini gitu ya. Lalu apa sih yang dibicarakan? Nah kan ke Kleopas ngomong ya, itu loh Tuhan Yesus seorang nabi dan begini dan begini dan begini. Lalu disitulah Tuhan menjelaskan tentang Alkitab gitu ya, tentang kitab. Kalau kita baca ya, poin yang kedua, kalau kita lihat dari pembacaan ini, di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa keseluruhan Alkitab itu menunjukkan siapa Tuhan Yesus. Ayatnya ada di 19, 20 kalau kita lihat lagi.
Tadi pembicaraannya apa nih? Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkannya untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan itu, ya, Kleopas ini kan menceritakan yang terjadi dan kekecewaan yang dialaminya gitu. Dan kalau kita lihat di pembacaan ayat selanjutnya, itu Tuhan menjelaskan gitu ya, bahwa Tuhan itu di di ayat 25 itu dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi di situ dikatakan Kleopas ini menjelaskan ya, kalau kita lihat apa yang dipahami atau dikenal Yesus versinya Kleopas gitu. Bahwa Yesus ini adalah nabi yang berkuasa. Bahwa Yesus ini adalah nabi yang banyak mujizat. Bahwa Yesus ini diharapkan menjadi pembebas bangsa Israel. Setelah itu tapi gak sesuai gitu ya dengan harapannya. Jadi Yesus yang dipahami Kleopas ini, ya ini tadi Yesus yang di ayat-ayat itu tadi. Tapi Yesus menjawab apa di ayat berikutnya? Kamu ini orang bodoh, betapa lambannya hatimu gitu ya. Nah di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya, menggambarkan dirinya. Kalau kata-kata bodoh dalam ayat 27 ini dikatakan dari bahasa aslinya itu menggunakan kata-kata artinya tuh bukan hanya sekedar kebodohan atau ketumpulan intelektual, tetapi kegagalan untuk memahami realitas rohani yang sebenarnya. Ada banyak kita ini di sini baca Alkitab, ada kemarin ada yang tanya ya, baca Alkitab tiap hari, tahu isi Alkitab, tapi kok kehidupannya tidak berubah, ya. Tapi kok kehidupannya tidak menunjukkan karakter-karakter ilahi. Kok bisa seperti itu? Gitu. Nah, jadi ternyata memang membaca Alkitab itu kita nggak bisa memahaminya sebagai buku pengetahuan, itu ya. Jadi bukan banyak yang banyak ditahu dalam Alkitab itu yang mengubahkan kehidupan kita, tetapi sebagaimana kita bertemu nggak dengan Yesus di dalam pembacaan Alkitab kita, itu yang akan mengubahkan. Ya, jadi sama Kleopas juga memahami setiap kita ada dalam perjalanan rohani. Perjalanan pertumbuhan spiritual kita masing-masing, gitu ya. Memahami itu juga membutuhkan waktu dan proses, dan itu hal yang wajar dan normal dalam pertumbuhan iman kita. Ya begitu kita baca, kita nggak ngerti, kita pengen tahu, gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar melihatnya sebagai sebuah buku pengetahuan, tetapi sebagai sebuah buku atau kitab di mana Tuhan menampakkan dirinya. Ketemu nggak kita sama Tuhan pada saat kita membaca firman Tuhan? Itu yang penting. Gitu. Sama makanya Tuhan bilang, kamu ini udah dijelaskan loh di kitab-kitab Nabi, sudah dinubuatkan loh. Jadi makanya kata-kata bodoh di situ kan bukan bodoh nggak bisa memahami ya, bukan IQ-nya rendah gitu. Bodoh di sini itu adalah sudah jelas, udah dikasih tahu, tapi kok lamban ngerti, gitu maksudnya. Gitu. Jadi juga sama gitu. Dia bilang, kamu kan sudah dengar, apalagi zaman Israel itu kan, zaman itu semua anak-anak tuh harus hadir ke sinagog ya. Dan mereka ini harus tiap hari itu belajarnya, kalau sekarang kan ada matematika, ada ini. Kalau zaman itu, semua belajarnya ya kitab-kitab Nabi itu. Ya udah dengar dari kecil gitu ya, udah katam, harus katam malahan ya. Makanya banyak yang mereka tuh hafal dari nubuatan itu, tahu mereka. Tapi kok nggak paham, gitu. Tapi kok sudah dijelaskan, tapi kok nggak nangkap, gitu ya. Jadi itu maksudnya Tuhan. Jadi seluruh kita dengan mengirimkan juru selamat yaitu Yesus, dengan mengirimkan juru selamat yaitu Yesus. Pada saat kita membaca Perjanjian Lama, sekarang Yesus sudah lahir, mati dan bangkit. Kita jadi ngerti, oh yang dimaksud di Kejadian itu
waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mengadakan permusuhan dengan iblis, yang dimaksud itu adalah nanti akan datang penebus gitu. Oh, yang dimaksud pada saat bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir dan keluar, terus kemudian ada tulah-tulah gitu ya, dan di hari yang terakhir mereka harus melabur darah anak domba. Oh, ternyata itu perlambangan pengorbanan darah anak domba yang menjanjikan keselamatan gitu ya. Jadi semua itu akhirnya dimengerti gitu. Pada saat Tuhan Yesus datang, ya, perjanjian baru itu menerangi. Akhirnya ngerti gitu, semua yang terjadi di perjanjian lama, bahkan nubuatan-nubuatan ini tergenapi, diterangi, jadi paham. Jadi semua Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu menceritakan kisah kasih Tuhan. Menceritakan besarnya kasih Tuhan kepada dunia, dan Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini dengan mengirimkan Yesus. Jadi keseluruhan Alkitab itu menunjukkan siapa Yesus. Hari ini jangan hati kita jadi lamban menangkap, apalagi berusaha memahami Yesus sebagaimana maunya kita, seperti Kleopas. Maunya adalah Tuhan itu pembebas bangsa Israel dari Roma. Jadi kita, Tuhan yang aku kenal adalah Tuhan yang memberikan berkat. Berikan kami berkat Tuhan pada hari ini. Maunya kita gitu, kayak maunya Kleopas tadi mengenal Yesus sebagai pembebas bangsa Israel, memaksakan identitas itu sehingga waktu Tuhan gak membebaskan bangsa Israel dari Roma, kecewa. Jadi bukan itu, mengenal Tuhan itu, Tuhan lebih daripada itu. Jadi kalau hari-hari Tuhan, engkau katanya penyembuh, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, engkau gak menyembuhkan, kecewa. Ya, karena kita berusaha mengenal Tuhan, memberikan identitas pada Tuhan sebagaimana yang kita mau. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kembali pada pembacaan firman Tuhan. Temui Tuhan, kenali Tuhan. Waktu baca firman Tuhan, Tuhan ini sedang menunjukkan karakternya yang seperti apa. Gitu ya. Jadi Kleopas ini dan temannya ditegur ya, wah ini orang asing jalan ngobrol, bilang kamu kok bodoh. Kan udah dijelaskan, Tuhan menjelaskan kitab-kitab Nabi, bahkan nubuat-nubuatan, kitab-kitab Musa, itu sudah jelas menunjukkan siapa Yesus itu. Itu ya, itu membuat kita masuk pada poin yang ketiga, hanya perjumpaan dengan Dialah yang akhirnya bisa memampukan kita mengerti firman. Itu. Ya, di ayat 26, kalau kita lanjutkan pembacaan kita, ayat 26, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, puji Tuhannya Kleopas dan temannya ini ya, waktu bicara tentang Tuhan, waktu Yesus tuh bilang, bodoh masa kamu nggak ngerti gini-gini, itu bukan tersinggung gitu ya. Tapi dia malah mengundang, oh kami mau dengar lebih, kan sudah malam gimana kalau masuk gitu. Nah itu saya lihat berarti Kleopas ini meresponi, ya dia mau tahu Tuhan lebih lagi gitu. Dan pada saat itu diajak makan, mata mereka terbuka. Pada saat apa terbukanya? Waktu Tuhan memecah-mecahkan roti. Ya menarik, kalau menurut saya renungkan ini ya. Ternyata mata mereka nggak terbuka pada saat Tuhan menjelaskan tentang siapa Yesus di kitab Musa dan di nubuatan. Tapi waktu duduk makan, memecahkan roti, matanya terbuka. Ya, Tuhan suka ngajak makan ya. Ada sesuatu pada makanan yang membuat orang itu bisa bersekutu. Gitu. Persekutuan dengan Tuhan itulah yang membuka mata Kleopas dan temannya. Menarik ya, kenapa nggak waktu Tuhan jelasin di perjalanan aja mata Kleopas dan temannya terbuka. Tetapi kenapa waktu duduk
makan, pecahkan roti, baru matanya terbuka. Undangan Tuhan untuk bersekutu. Bapak Ibu kalau sudah sampai duduk makan bersama itu kan menunjukkan sebuah hubungan yang lebih dalam. Gitu ya. Ada undangan untuk mengenal Tuhan. Ya, mungkin kita dengar firman Tuhan, kita dengar khotbah pendeta, undangan untuk mengenal Tuhan. Tapi undangan itu enggak sampai kenal Tuhan secara pengetahuan, tapi untuk berjumpa dan bersekutu, untuk duduk dan makan dengan Tuhan. Allah mana yang mengundang ciptaannya untuk bersekutu, duduk makan dengan Tuhan? Allah mana? Ya, hanya Allah kita. Pada saat duduk makan dan bersekutu, matanya terbuka. Ya, jadi bukan pengetahuan yang membuat kita mengenal Tuhan, tapi persekutuan dengan Tuhan yang membuat kita mengenal Dia. Hari-hari ini seberapa banyak kita bersekutu, bukan berapa banyak buku-buku rohani yang kita baca, bukan berapa banyak khotbah-khotbah yang kita dengar. Kalau kita tidak bertemu secara pribadi dengan Tuhan, tidak menghasilkan sebuah perubahan, gitu ya. Tentu saja bagus mendengarkan firman, membaca buku-buku rohani, tapi lebih daripada itu, temukan Tuhan di dalam apa yang kita baca. Saya suka nih ada kata-kata ini ya. We believe, next slide-nya, in order to understand, not understand in order to believe. Ternyata mengenal Tuhan, itu saat kita percaya, kita jadi tahu. Makanya waktu duduk makan, matanya terbuka. Kalau kita hanya mau paham, berusaha melogika Tuhan, susah ya memahaminya. Kalau memahami tentang Trinitas gitu, susah. Tapi once we believe, we know, we understand, our spirit membuat kita paham. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Pada saat kita mengenal dan bersekutu, kita jadi paham, kita jadi bertemu, kita jadi berjumpa dengan Tuhan lebih daripada sekedar pengetahuan. Ya, makanya kalau kita itu jatuh cinta sama orang ya, makanya katanya jatuh cinta tidak ada logika. Memang kadang perasaan dulu baru logika ya. Mana ada yang jatuh cinta setelah lihat, oh saya mau lihat dulu laporan keuanganmu, laporan harta-hartanya, oke saya memutuskan untuk jatuh cinta, nggak gitu ya. Kadang jatuh cinta duluan, setelah itu baru kenal gitu. Sama kita ini jatuh cinta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, membuat kita bisa mengenal siapa Tuhan. Tapi kalau kita hanya mau tahu pengetahuannya saja dan tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak mengubahkan. Itu ya. Jadi bukan seperti orang-orang Farisi ya, banyak baca tapi tidak ada perubahan. Itu. Jadi marilah setiap kita di tempat ini juga bukan hanya membaca, tetapi juga bersekutu dengan Tuhan. Ya, ini ada satu contoh nih dari waktu saya baca-baca ya, Bapak Ibu kalau kenal atau tahu atau pernah dengar C.S. Lewis ya. C.S. Lewis itu salah satu penulis Kristen populer ya, yang tulisan-tulisannya itu kalau banyaklah pendeta-pendeta suka quotes juga tulisan-tulisannya ya. Beliau menulis trilogi Narnia itu menggambarkan seperti apa ya, juga Tuhan, kisah penyelamatan, penebusan. Jadi dia penulis Kristen modern. C.S. Lewis ini pertobatannya itu bukan melalui hal yang luar biasa gitu ya, kayak misalkan dia sakit disembuhkan, ada mujizat, itu enggak seperti itu. Bahkan ada sebuah film dan buku yang diterbitkan seperti biografinya C.S. Lewis, itu judulnya The Most Reluctant Convert gitu. Jadi orang yang bertobat yang paling reluctant itu apa ya? Ragu-ragu gitu loh. Jadi dia ini orang yang bertobat, tapi pertobatannya itu ya rada ragu-ragu gitu loh, kayak ya tobat, ya percaya, sudahlah percaya aja gitu loh. Jadi pertobatannya itu bukan yang kayak mujizat melihat Tuhan, saya yakin dan percaya, enggak gitu. Tapi C.S. Lewis ini pertobatannya itu tadi, The Most Reluctant Convert. Jadi ada buku yang nulis kayak gitu ya, ada movie-nya juga menggambarkan kisah pertobatan si C.S. Lewis ini. Tetapi pada perjalanan kehidupannya gitu ya, si Walter Hooper, ini pendeta dan editor buku-bukunya si C.S. Lewis, itu meng-quotes bahwa C.S. Lewis adalah
the most thoroughly converted man I ever seen. Jadi berubah gitu. Waktu C.S. Lewis menggambarkan dirinya sebagai saya ini dulunya waktu bertobat itu intinya ya agak ragu-ragu gitu. Tapi orang yang dekat dengan C.S. Lewis melihat perjalanan kehidupan kerohanian C.S. Lewis yang terus bertumbuh dalam Tuhan, dia itu sampai ngomong, saya ini cuma lihat C.S. Lewis ini sebagai orang yang pertobatannya itu benar-benar menyeluruh. Pertobatannya itu benar-benar terjadi secara penuh dalam kehidupannya. Bapak Ibu ya, jadi perjalanan kehidupan spiritual kita itu juga sebuah proses, sebuah perjalanan. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin kita ini ragu-ragu, iman kita masih kecil. Ya, ada banyak juga dalam kehidupan saya secara pribadi, Tuhan itu saya tuh kayak mengandalkan diri saya sendiri dan pemikiran saya sendiri gitu ya. Masih dalam perjalanan iman. Dan berkali-kali juga Tuhan ingatkan melalui bacaan firman Tuhan, melalui pendeta, bahwa belajar beriman sama Tuhan, jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Gitu. Dari situ kan bertumbuh, iya ya Tuhan, ampuni saya ya. Saya bilang Engkau adalah Tuhan dalam kehidupanku, tapi saya berusaha menjawab permasalahan dengan cara saya sendiri. Bahkan kadang-kadang lupa gitu, kalau Tuhan itu adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Gitu. Perjalanan iman, ya saya juga ditegur, ada hal-hal yang dimana, karena saya ini lahir anak pertama ya, Bapak Ibu ya, anak pertama perempuan sendiri gitu. Jadi sering ngatur rumah gitu. Jadi kebiasaan ngaturnya itu terbawa dari kecil gitu ya. Jadi kepingin ngatur hidup gitu. Kalau bisa hidup saya juga saya yang ngatur Tuhan gitu. Kalau ABCD-nya saya yang kontrol Tuhan gitu. Jadi perjalanan saya juga untuk beriman kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan. Dan pada saat saya percaya dan beriman, ternyata caranya Tuhan itu benar kata firman Tuhan, lebih tinggi daripada apa yang saya bisa rencanakan. Gitu. Sama juga mungkin dalam perjalanan iman kita ngerasa kok kayaknya saya ini masih ada hal-hal yang saya baca dalam Alkitab ini kok saya nggak ngerti ya Tuhan. Kok rasanya ada hal-hal dalam kehidupan ini saya masih struggle ya untuk punya iman sama Tuhan. Perjalanan iman, makin kita percaya ya, makin kita bersekutu dengan Tuhan, makin kita tuh bisa ngerti. Gitu. So hari ini adalah undangan juga kepada setiap kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang datang kepada setiap kita. Dan Tuhan yang berinisiatif, mengulurkan tangan, mengundang. Mau gak kita meresponi undangan Tuhan? Mau gak kita hidup dalam persekutuan dengan Dia? Dan makin lama kita makin mengenal dan memahami siapa Dia. Gitu ya. Kita baca di ayat terakhir, saya mengundang pemain musik dan worship leader. Ayat 32, sama-sama kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, perjalanan ke Emmaus semula adalah perjalanan kekecewaan. Semula adalah perjalanan untuk menjauhi Yerusalem, menjauhi Tuhan. Mungkin juga kita dalam perjalanan ke Emmaus menjauhi komunitas, menjauhi gereja karena kecewa dan tidak mendapatkan yang diharapkan. Tetapi Tuhan mengubahkan perjalanan ini sebagai perjalanan di mana kedua murid ini bertemu dengan Tuhan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri yang mengambil inisiatif. Sama Tuhan datang ke dunia itu inisiatif Allah untuk datang kepada kita, menunjukkan kasih dan kepeduliannya yang besar kepada kita. Mengundang setiap kita untuk bersekutu dengannya. Mengundang Bapak Ibu ya, jadi kita yang harus merespon. Dan mengundang kita untuk mengenal Dia. Mengizinkan Tuhan untuk membuka mata kita. Dan mengobarkan kembali hati kita. Kleopas dan temannya yang berjalan dengan muka muram, dengan hati yang kecewa, satu dengan yang lain mungkin saling curhat dan komplain. Di akhir perjalanan persekutuan dengan Tuhan, hatinya berkobar. Hatinya merasa dipenuhi dengan kasih Tuhan. Luar biasa ya.
2 orang aja loh jalan ke Emmaus. Kok Tuhan itu mau ya capek-capek menampakkan diri? Kok mau ya capek-capek berjalan bersama-sama? Dan mereka berkobar hatinya, matanya terbuka, hatinya berkobar. Mereka memahami apa yang selama ini dibaca di kitab-kitab Musa dan para nabi. Mereka melihat Mesias lebih daripada apa yang mereka harapkan. Hanya untuk membebaskan bangsa Israel dari Roma, lebih daripada itu. Tapi buat menyelamatkan manusia, seluruh dunia. Lebih daripada hanya membebaskan bangsa Israel. Kleopas dan temannya melihat Yesus lebih daripada apa yang mereka kenal. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh bersyukur. Sebab Kau Allah yang mengambil inisiatif untuk datang menemui setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin kami bukan dalam perjalanan menuju gereja, kami dalam perjalanan menjauhi gereja Tuhan. Mungkin kami bukan dalam perjalanan untuk memuji Engkau, kami dalam perjalanan untuk meninggalkan Engkau. Di situ pun Engkau menemui kami Tuhan. Di situ pun Kau tunjukkan kasih dan kepedulian-Mu Tuhan. Engkau mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Allah mana yang mengundang ciptaannya untuk duduk bersama dan makan bersama. Tuhan, Kau merindukan persekutuan yang personal dengan kami. Allah mana Tuhan yang mengundang, mengenal kami secara pribadi. Kalau bukan Engkau Tuhan. Biar kami juga punya kerinduan yang sama. Biar kami juga punya respon yang benar Tuhan. Untuk kami datang Tuhan kepada Engkau. Untuk kami mengizinkan Engkau membuka mata hati kami Tuhan. Akan hal-hal yang mungkin kami gak mengerti dalam kehidupan kami. Untuk kami mengenal Engkau lebih daripada apa yang kami tahu atau kami harapkan Tuhan. Tapi mengenal Engkau sepenuhnya sebagai Allah. Terima kasih Tuhan.